Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi dulu pertanyaan, banyak masuk ya. Afwan Ustaz, ana mau minta maaf. Ana sempat menghindar dari majelis Ustaz karena perkataan teman-teman ana. Ana jadi ikut-ikutan dengan omongan mereka dengan alasan yang tidak jelas. Tolong maafkan ana Ustaz. Semoga ana tidak berdosa karena ana sudah berpikir yang tidak-tidak. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni teman-temanku, dan semoga Allah melindungi Ustaz dan diberi kesehatan beserta keluarga Ustaz. Jazakallahu khairan ya. Sebelum ini akhwat atau ikhwan? Sebelum orang ini minta maaf, saya maafkan. Ya. Ikhwan ya. Saya ingat dengan kisah yang pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak ya, bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya tidak kenal dengan beliau. Beliau pernah disampaikan berita, ada orang yang hadir di majelis ini. Itu kalau orang kajian di Madinah, itu sudah sholat isya itu tanya jawab. Yang hadir itu ada orang Afrika, orang Australia, orang Indonesia, ya di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi dekat pintu 6 itu Syekh, bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Ditanyakan kepada beliau, Syekh, saya dapat berita ini Syekh. Apa? Ada seorang yang pernah menjelek-jelekkan engkau, katanya begini engkau. Apa kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala? Beliau mengatakan, saya yakin orang itu tidak mengenal saya lebih jauh. Kenapa Syekh? Seandainya dia mengenal saya lebih jauh, tentu akan banyak aib yang akan dia ketahui daripada apa yang disebutkan saat ini. Makanya ya saya katakan kepada yang bertanya ini, yang minta maaf ini, saya maafkan. Orang yang pernah menzalimi saya, menjelek-jelekkan saya akan maafkan sebelum dia minta maaf. Dan memang kalau antum tahu tentang saya, antum tidak akan mungkin mau bergaul dengan saya. Karena begitu banyak ya, begitu banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Ya, dan saya pun ya siap untuk dinasehati. Kalau memang ada yang menemukan kejahatan, dosa, pelanggaran yang saya lakukan, maka insya Allah datang saya ke rumah saya. Ya, kita diskusi. Ya, kalaupun apa yang engkau katakan itu ada pada saya, maka saya siap untuk rujuk dari apa yang saya lakukan. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya makanan yang sudah dibaca? Dibaca apa ini? Bismillah, halal. Ya, Bismillah. Tapi kalau di hewan yang disembelih untuk acara-acara kesyirikan, maka haram untuk dimakan. Nggak boleh dimakan, ya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang profesi tukang batu, tukang kayu yang kerap kali menerima job membangun tempat peribadatan orang kafir atau membuat patung yang mereka sembah? Ada memangkah? Cari pekerjaan lain. Wal ardullahi wasi'ah. Bumi Allah sangat luas. Cari pekerjaan yang lain. Semoga Ustaz senantiasa diberi kesehatan. Amin ya. Bagaimana menyikapi teman yang sedang futur? Doakan pertama. Ya. Kita doakan. Apakah dinasihati berkali-kali tetapi tetap seperti dulu? Apa sebaiknya anak jauhi? Kalau dia berbahaya untuk agama antum, maka jauhi lebih bagus. Tapi kalau antum yakin bisa nasihati, maka nasihati dia. Karena ini onta merah bagi antum ini. Batas sutra itu sehasta di depan kita. Ya. Ustadz, di mana letaknya Bukit Qaf? Tidak tahu. Surah Qaf jiku tahu. Surah ke-50. Apa pendapat Ustadz dengan sebuah kalimat yang mengatakan jangan merasa benar sendiri? Memang ya, merasa benar sendiri kurang bagus. Tapi kalau yakin berada di atas kebenaran, itu mantap. Merasa tidak boleh, tapi mengaku berada di atas kebenaran, yang penting punya dalil, maka ini benar. Ustadz, bolehkah kita main arisan syar'i? Kalau enggak ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya, enggak apa-apa.
kumpul-kumpul uang, pekan depan dikasih si A, kumpul-kumpul uang kasih si B lagi, tidak ada masalah. Ini kayaknya 2 kali nih bertanya sama tulisannya. Ustaz tolong jelaskan macam-macam khilafiyah. Banyak khilafiyah ya. Dan bagaimana dengan maulid tahlilan? Sudah dibahas maulid. Maulid tidak ada dalam Islam. Perayaan maulid Nabi SAW tidak ada dalam Islam. Ustaz, apakah kita tidak boleh menyebarkan video tentang kekerasan terhadap kaum muslimin? Iya, tidak boleh. Ini kehormatan, menyebarkan aib kaum muslimin. Yang perlu kita lakukan terhadap kaum muslimin yang dizolimi, kita doakan dia, kita bantu dia dengan kekuatan yang kita miliki, dengan uang yang kita miliki, ya. Bukan menyebarkan orang banyak mati di syuting kita sebarkan. Ini aib kaum muslimin, tersingkap auratnya di situ dan sebagainya. Ini enggak pantas kita lakukan. Ustaz, muka bertanya, berhubung dekat bulan April, saya mau pergi bulan April. Tentang pemilihan umum, ikut atau tidak? Masya Allah. Kalau antum bolehkan pemilu, antum ikut. Kalau antum tidak bolehkan pemilu, jangan ikut. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, jalin. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Jalin hubungan dengan kerabat orang tua. Ada orang-orang dekatnya orang tua, kita datangi dia, kita sambung silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Ya, itu cara berbakti kepada orang tua. Afwan Ustaz, apakah boleh menazar akhwat di bulan Ramadan? Boleh malam-malam. Jangan pagi-pagi, nanti batal puasanya antum. Ini sembarang-sembarang ini kuenya. Allahu Akbar. Ini tulisan, apakah berpoligami dilarang oleh agama? Islam sangat menganjurkan poligami bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, hati-hati, jangan coba-coba, ya. Kalau mampu silahkan, bismillah. Nah, tapi ingat, poligami bukan satu-satunya jalan untuk meraih ketakwaan. Hati-hati kalau antum gagal, kan gagal jadi pengalaman Ustaz. Ini tidak bisa begitu. Kalau istri tidak seperti itu, pekerjaan itu yang begitu. Kalau menikah nggak bisa, gagal dicoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Nggak bisa, pekerjaan itu. Ini kalau istri nggak boleh, hati-hati. Ya, jadi istri yang pertama dulu antum perbaiki. Antum nafkahi, antum ajari, didik di atas Islam, di atas sunnah. Kemudian sudah mantap, antum lihat, bismillah. Saya mau bertanya, apakah boleh kita menceritakan mimpi kita kepada seseorang? Silahkan, gak ada masalah ya. Yang penting orang itu ahli ilmu. Ya. Misalnya ana bermimpi si fulan menikah dengan si fulana. Bahaya nih, berarti ini akhwat sudah lihat ikhwat, sudah lihat akhwat. Jangan diceritakan yang seperti ini. Jangan sampai dia macam-macam pikirannya, baper nanti, hati-hati. Akhwat diceritakan, ukhti, kemarin saya mimpi kau menikah dengan si ustadz ini, wedding. Masa? Nah, akhirnya dia baper. Tiap hari dia pikir-pikirkan itu ustadz. Bagaimana jika saudara atau keluarga yang lain yang meminta untuk kita diruqyah? Boleh. Jadi kita entawari dia, enggak masalah ya. Apakah itu boleh? Boleh, enggak ada masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanya tadi tentang poligami, saya kasih ini kunci-kunci rezeki. Ambil sama panitia. Ya. Kemudian yang tadi minta maaf sama saya. Ini saya kasih dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya, ini ambil sama panitia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya ya.